Shalom, selamat hari Minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Apa kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kakak yakin adik-adik sudah duduk manis di depan, ada yang depan laptop, ada yang sambil lihat TV-nya, dan ada yang pakai handphone. Adik duduk manis, kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan memuji nama Tuhan. Lagu apa Kakak? Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan. Beri adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, berarti hari ini harinya Tuhan. Adik-adik harus ingat ya bahwa setiap hari Minggu kita harus sekolah Minggu. Meskipun sekarang masih di rumah saja. Ingat ya adik-adik, nggak boleh kemana-mana kalau tidak perlu sama sekali. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi, tapi sebelumnya Kak Catur lupa. Kak Catur lupa memperkenalkan. Siapa tahu ada teman-teman yang dari jauh banget lihat YouTube kami, ikut ibadah pada pagi ini, ya. Kenali dulu ya. Ada kakak siapa Kak? Hai, Kak Foni. Dan Hai juga, Kak Yurini. ada Kak Yurini dan Kak Foni. Adik-adik yang dari jauh nanti yang ikut nonton YouTube kami, nih saya kenalin ya. Ini dari GPIB Jemaat Efata Banjarbaru. Sekarang kita memuji Tuhan lagi ya. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi. Lagunya apa Kak? Aku gereja. Kamu Gereja. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik sekalian, kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang untuk memulai kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya semua. Bapak yang maha baik, terima kasih Bapak di hari Minggu yang indah ini. Bapak, anak-anakmu kembali bersujud sembah, mengucapkan puji dan syukur karena penyertaan dan campur tanganmu yang sungguh luar biasa. Bapak, pagi ini kami akan beribadah, memulai kiranya Bapak turun di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, baik kami yang ada di gereja ini dan adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah kami semua ya Bapak. Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan doa kami ini. Amin. Halo teman-teman dan semuanya, Kinan mau menceritakan berkat buat Kinan. Tuhan sudah kasih banyak
buat Kinan kesehatan, kesenangan. Tahu nggak teman-teman, walau di luar banyak virus, Tuhan Yesus tetap melindungi Kinan. Kinan bisa makan yang banyak, bisa bermain sama teman, karena Tuhan selalu sayang Kinan. Demikian ceritanya Kinan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Masih TK loh adik-adik teman kita tadi, tapi dia sudah pintar untuk berbagi berkat atau menceritakan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya selama sepekan ini. Ditunggu ya adik-adik yang lainnya untuk juga bisa berbagi berkatnya seperti teman kita tadi. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah dibagi berkat sama adik yang kecil yang pintar tadi. Nah, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Foni. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik yang manis, mari kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bersukacita bersama. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Namun sebelumnya, yuk kita siapin dulu pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur. Ayo, perjanjian lama apa perjanjian baru? Pasti tahu semua perjanjian lama. Kitab Mazmur pasal yang ke-127 dapat ayat yang 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai yang ke-5. Namun sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya. Ya, adik-adik yang manis, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau boleh karuniakan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan dan merenungkannya, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan serius dan sungguh-sungguh mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama ya. Dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kakak hitung ya. Hitungan yang ketiga kita sama-sama bacanya. Yuk, 1, 2, 3. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya
kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panah dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang manis, adik-adik tentunya sebagai anak-anak Tuhan pasti punya cita-cita. Ayo, sebutin cita-citanya apa aja. Pasti ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi polisi, tentara, guru, bahkan yang lainnya. Ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik mulai dari sekarang masih kecil udah memiliki cita-cita yang luar biasa. Keren. Nah, tapi adik-adik, ketika adik-adik punya cita-cita, tentunya itu tidak yang langsung kita dapat. Oh, saat ini aku punya cita-cita mau jadi dokter, tapi apa? Adik-adik malas belajar, malas kerjain tugas. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Ketika kita punya cita-cita, kita harus memiliki usaha. Misalnya belajar dengan tekun, ya kan? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, adik-adik sama seperti Raja Salomo. Siapa yang tahu Raja Salomo? Tentunya adik-adik semua tahu siapa itu Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan bijaksana, raja yang penuh dengan hikmat. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, adik-adik, Raja Salomo waktu jadi raja masih muda adik-adik. Terus sebelumnya ayahnya Raja Salomo, si Raja Daud, itu juga punya cita-cita adik-adik. Cita-citanya adalah bisa membangun bait Allah, rumah Allah. Ya, kalau sekarang tempat ibadah kita, gereja. Nah, Raja Daud punya cita-cita pengen membangun gereja. Tapi saat itu Raja Daud belum bisa mewujudkan cita-citanya. Di saat Raja Salomo menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, barulah Tuhan memberikan hikmat pada Raja Salomo, dimampukan untuk bisa membangun bait Allah. Semua bukan kuat dan gagahnya Raja Salomo dan juga pegawai-pegawai istananya, tetapi karena apa adik-adik? Karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, di mana kasih anugerah Tuhanlah yang memampukan Raja Salomo mewujudkan cita-cita ayahnya tadi. Nah, ya kan? Sama seperti kita adik-adik. Saat kita memiliki cita-cita, kita pun tentunya selain berusaha, tetapi juga tetap berdoa dan memiliki harapan akan masa depan kita, bahwa masa depan kita ada di dalam kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang manis, kita sebagai anak-anak Tuhan sejak kecil diajarkan untuk tetap bertekun di dalam doa, tetap bertekun baik di rumah, di sekolah, di gereja, bahwa Tuhanlah penolong dan satu-satunya sumber kekuatan kita. Terlebih pada adik-adik yang saat ini memiliki sejuta impian, sejuta cita-cita. Pastinya dong adik-adik ingin cita-citanya tercapai. Nah, adik-adik yang
yang manis, adik-adik yang manis adalah juga anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Nah, jadi adik-adik jangan merasa malu kalau misalkan kulitnya lebih gelap atau rambutnya keriting. Gak usah malu adik-adik, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan yang dikaruniakan Tuhan. Dan adik-adik harus mensyukurinya, bukan malah bersedih atau malah mengejek teman-temannya. Tetapi bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini membawa sukacita dan pengharapan baru di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, sudahkah tadi kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana? Nah, tentu adik-adik punya cita-cita masing-masing. Ingat ya adik-adik ya, kalaupun kita punya cita-cita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, tetap berusaha, berdoa, dan andalkan Tuhan dalam segalanya. Mari adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau mulai firman Tuhan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah pekan yang baru yang akan kami hadapi Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami, sama seperti Engkau memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di pekan yang akan datang kami kembali dapat beribadah bersama-sama lewat video YouTube ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, berkatnya sudah dapat, semua sudah didapat adik-adik. Sukacita jangan lupa, dan pesan kakak, adik-adik harus ikut orang tua ketika ibadah hari Minggu dan juga Rabu ibadah keluarga. Adik-adik harus ikut ya, bukan jalan-jalan atau nonton TV. Kemudian jangan lupa juga tetap di rumah saja ya, karena masih ada yang namanya pandemi corona masih merajalela. Apalagi kan selalu menggunakan masker ya, cuci tangan, langkah sabun dan air mengalir. Jaga jarak ya. Dan akhirnya selamat